Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Usikum wa iyaya nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluarga jemaah rahimakumullah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita, nikmatul iman dan Islam, nikmat kesehatan, demikian juga kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti aktivitas rutin kita, yaitu kajian pagi di Sabtu pagi pada subuh. Semoga amal ibadah kita ini atau aktivitas kita ini akan terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada ahli keluarga dan seluruh sahabatnya, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah di atas jalan Rasul, kelak berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan sebulan yang lalu, pada bulan yang lalu tanggal 16 Oktober ya. Karena bulan lalu itu kan ada 5 Sabtu ya, bulan lalu itu. Sekarang sudah tanggal berapa ini? 6, tanggal 6 ya. Jadi kemarin hari Sabtunya tanggal berapa? 31 ya? 30 ya? 30. Kita sampai pada hadis nomor 17 pada bab 13 atau hadis nomor 133 dari keseluruhan yang ada ini, dari urutan yang ada, masih dengan judul banyaknya jalan menuju kebajikan. Memang kalau kita telusuri hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi ini dalam buku ini memang tidak hanya satu tema saja ketika dalam bab ini, menunjukkan begitu banyak sarana-sarana menuju kebajikan, begitu banyak pintu-pintu menuju kebajikan. Pada hadis yang ke-134 atau hadis urutan ke-18 pada bab 13 ini, an Jabir radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebajikan itu merupakan sedekah. Jadi kita teringat dengan penjelasan atau perluasan terkait dengan sedekah ya. Ada yang bertanya, bedanya apa sih sedekah dengan infak? Kalau infak dari kata-kata nafaqo itu membelanjai, bisa pakai harta, maksudnya adalah benda langsung siap pakai, atau uang ya, sifatnya kebendaan. Membelanjai seseorang
mencukupi kebutuhan seseorang yang sifatnya kebendaan, itu nafaqah. Maka sering kita sebut infak yang terbaik. Dianjurkan kepada jamaah untuk bawa infak yang terbaik, yang penyalurannya kadang-kadang apa sebutnya, untuk pembangunan masjid lah, untuk pesantren lah, untuk lembaga pendidikan yang lain lah, untuk fakir miskin, untuk kebajikan-kebajikan yang lain, tapi bentuknya kebendaan. Sementara kalau sedekah atau sedekah itu seluruh kebajikan-kebajikan. Tabassumuka li akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Kita berwajah ceria di hadapan saudara-saudara kita, itu sedekah. Zikir-zikir kita pagi ini itu sedekah. Bahkan muasyarah bil ma'ruf seorang suami kepada istri itu sedekah. Maka dipleset nih Pak ya. Sering-sering kita juga lihat dalam apa itu namanya, medsos ya, kadang-kadang. Nah, jangan lupa sedekah. Sing nambahi pokoknya Pak Slamet. Jadi as-sadaqatu itu memang lebih umum. Seluruh kebajikan. Hadis Rasul ini dengan tersurat loh ya. Terteks ya, ada teksnya itu menyebutkan kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebajikan itu sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari riwayat Hudzaifah. Kalau Imam Bukhari dari Jabir, Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Di dalam hadis ini terdapat pesan bahwa semua yang dilakukan oleh manusia berupa perbuatan yang baik, maka hal ini merupakan sedekah yang diberi pahala atasnya, mendapatkan balasan kebajikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam bab sebelumnya, jangan meremehkan kebajikan walaupun sedikit. Ini pemahaman kebalikannya juga sama. Jangan meremehkan bahayanya keburukan walaupun sedikit, karena sedikit pun nanti akan diberi balasan. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain ya, ini sedikit melenceng dari materi. Bisa jadi ada seseorang yang mengatakan suatu perkataan yang dirinya itu tidak menyadari perkataan itu seberapa bahayanya. Bahkan dikatakan la yulki biha balin. Dia nggak berpikir panjang untuk mengatakan sesuatu itu, atau remeh banget, dianggap remeh banget. Nggak ada nilainya gitu ya. Atau dia ungkapkan itu dengan nggak ada pretensi apa-apa. Dia ungkapkan itu dengan tidak ada maksud apa-apa. Tapi ternyata apa? Kalimat itu mampu menjadikan kemurkaan Allah yang mengakibatkan apa? Dia diceburkan ke dalam neraka, yahwi bihan nar, yang ternyata apa? Jauhnya atau dalamnya neraka itu lebih jauh ketimbang langit dan bumi. Dalam riwayat yang lain, ketika terdengar sebuah suara gelegar gitu, ya ini ternyata Rasul kemudian bertanya kepada para sahabat, tahukah kamu suara apa itu? Al-mas'ul, as-sa'il a'lam minal mas'ul. Orang yang bertanya lebih tahu tentang dari yang ditanya. Kemudian Rasul memberikan penjelasan, itu adalah suara batu baru nyampe di dasar neraka setelah dilemparkan 70 tahun yang lalu. Batu. Ya. Sering-sering juga para mufassir hadis dan penjelas hadis itu begini, ungkapan 40, ungkapan 70, ungkapan 100, ungkapan 1000 itu ada yang memberikan satu penafsiran menunjukkan banyak, jauh, atau macam-macam lah ya, yang sifatnya sangat. Berarti apa? Ya kita nggak bisa bayangkan itu. Termasuk tadi ini,
ketika seseorang dia mencari ilmu, man ta'allamal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, yang hendaknya menuntut ilmu itu dia akan tambah takut kepada Allah, tapi ternyata ilmu yang ditambahkan oleh Allah kepada dia tadi itu tidak menambah dirinya takut kepada Allah, tidak menambahkan dirinya takwa kepada Allah, melainkan dia nanti tidak akan mendapatkan baunya jannah. La yajid irfal jannah, baunya jannah aja nggak bisa. Sementara bau jannah itu sudah bisa tercium 40, ada yang mengatakan 70. Nah di situ apakah 40 tahun, apakah 40 kilo, nggak ada juga keterangan. Itu menunjukkan jauhnya. Termasuk doa kita iftitah bagaimana? Allahumma ba'id daini minal khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana jauhnya timur dan barat. Terus timur itu mana, barat itu mana batasnya? Ya kan? Makin kita ke timur ternyata masih ada sebutan timur lagi. Makin kita ke timur masih ada sebutan timur lagi. Loh, batasnya timur ini kan tidak mana? Sebagaimana kita batasnya barat. Batasnya barat itu mana coba? Makin kita ke barat masih ada yang mengatakan barat lagi. Makin kita ke barat masih ada yang mengatakan barat lagi. Sebagaimana pula begitu langit. Batasnya langit ini nanti coba. Semakin kita tempuh masih ada lagi rongga, semakin kita tempuh masih ada lagi jarak, terus seperti itu. Ya karena memang itu di luar jangkauan manusia. Wallahualam bishawab. Jemaah rahmatullah, kembali kepada materi. Kullu ma'rufin sedekahun. Setiap kebajikan itu adalah sedekah. Karena itu pada bab sebelumnya jangan remehkan kebajikan walaupun hanya sedikit. Bab ini semua kebaikan-kebaikan itu adalah sedekah. Pada berikutnya anhu, berarti masih an Jabir, hadis yang nomor 19, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan. Jabir berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim pun yang menanam suatu tanaman, melainkan apa saja yang dimakan dari hasil tanaman tersebut merupakan sedekah baginya. Wa ma sudiqa minhu lahu sadaqatan, dan apa saja yang dicuri dari tanaman tersebut merupakan sedekah baginya. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqatan, dan tidak pula tanaman tersebut dikurangi oleh seorang melainkan itu pun merupakan sedekah baginya. Rawahu Muslim, nomor hadis berapa ini? 1553. Demikian juga Muslim nomor hadis 2320. Jamaah rahimakumullah, tapi ini jangan dipleset nih. Tiada seorang muslim pun yang menanam suatu tanaman melainkan apa saja yang dimakan dari hasil tanaman tersebut merupakan sedekah baginya. Ya, nanam padi dibagai oleh tikus sekian, banyak yang dimakan tikus, moga-moga sedekah. Itu menghibur diri, Pak. Loh, boleh nggak itu? Boleh, siapa yang nggak boleh? Nggak ada dalilnya kok. Mana dalilnya itu? Tapi ya ikhlas. Loh, mau kelas gimana, Pak? Nah, terus dirusak semua tuh. Buktinya kita kemudian basmi tikus. Nah, itu dikendalikan. Kalau kita membasmi tikus, tikus itu nggak pernah habis, Pak. Kok katakan diri kita membasmi tikus ya? Kok mengambil hak Allah? Ya, kita jangan katakan basmi tikus. Nggak akan bisa. Sebagaimana kita tidak boleh mengatakan membasmi kemiskinan. Nanti kalau miskin nggak ada orang kaya. Orang itu dikatakan kaya karena dia miskin, loh. Berarti apa? Saya kembalikan ke sini. Dikendalikan. Pengendalian.
Sama dalam kajian para fuqaha, membatasi kelahiran itu nggak boleh. Yang boleh apa? Mengatur jarak kelahiran. Maka KB yang kita istilahkan keluarga berencana, makanya disebutkan berencana ya. Itu kalau niatnya itu adalah tandimun nasl, tandimu apa ya? Menjaga masahatun nasl, masahatul wiladah, menjaga atau mengatur jarak kelahiran itu boleh. Tapi yang tidak boleh apa? Tahdidun nasl, membatasi. Yang tidak boleh itu. Baik, kembali ke sini, nanti mulai berkemana-mana. Saya kembalikan ke sini. Setiap yang muslim tanam lalu dimakan oleh siapa saja. Kalau yang potongan awal ini umum, dimakan siapa saja, termasuk oleh kita dipanen ya. Kemudian kita panen untuk memberi makan kepada keluarga kita, untuk makan kita dan keluarga kita. Itu sedekah. Sebagiannya kita sedekahkan akan kita berikan kepada tetangga kita, kepada saudara kita. Itu sedekah. Bahkan tadi itu saya cuplek di kita itu dimakan hama. Kalau kemudian kita menyadari bahwasanya itu memang sebuah karunia dari Allah untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala, semoga itu bagian dari sedekah. Walaupun tetap kita harus kendalikan. Karena memang tujuan utama kita menanam padi itu untuk apa namanya? Suplai logistik kita. Ternyata dimakan burung emprit, semoga sedekah. Tapi oke, entek engko ya. Artinya apa? Kita kendalikan. Ternyata dimakan tikus, ternyata dimakan wereng, dirusak wereng, belum lagi buah, wis dipotoli ulet karo walang. Ya. Itu semuanya adalah kalau kita kembalikan kepada Allah, moga-moga nilainya adalah sedekah. Apalagi yang potongan kedua ini. Tapi ini tadi ya juga jangan kita plesetin ya. Apa tadi? Apa saja yang dicuri dari tanaman tersebut merupakan sedekah baginya. Wes iki saiki tukang ngarit iki. Ngarit sing dilebokne nang jero karung ora mung suket. Enek timun, enek semongko. Bagi yang nyuri ya dosa, Pak. Dosa itu bagi yang nyuri. Tapi bagi yang punya tanaman, kalau dia kembalikan kepada Allah, walaupun doanya ya terus saja tiap dino to mas gitu ya. Dia meriksa tanamannya, walah, diriti menegi. Diriti sa orang yang suket ya, sak timun-timun dirit ta. Ternyata apa? Allah SWT menghitungnya itu bagian dari sedekah. Tapi keburukan bagi yang nyuri. Ini rupanya apa ya? Islam itu luar biasa dalam memberi sebuah tasliyah ya. Ini saya rasakan itu sebuah tasliyah, sebuah hiburan, berita gembira. Bukan kemudian orang sudah kecurian ditambah disedih-sedihan ya, bukan. Tapi ternyata apa? Satu sisi adalah ini diberi kabar gembira. Maka ada sebagian kawan infak karena kecelakaan, sedekah karena kecelakaan. Ya, saya juga pernah, Pak. Ya mungkin saya pernah cerita ya. Mana naik di bis, ternyata kantong saya digunting oleh orang. Habis semua itu. Dompetnya cukup barang. Tapi saya sadar itu ketika akan turun, ternyata dia juga sama mungkin. Ngambilnya itu pas menjelang turun saya itu juga. Karena dia turun, kemudian saya agak terbangun begitu ya. Setelah itu saya ngeraba-raba, loh kok enggak ada. Saya minta berhenti. Saya kemudian, "Mas, tolong Mas kondektur, berhenti dulu Pak sopir. Kayaknya aku kecurian nih. Jangan-jangan orang turun tadi itu." Betul. Saya begitu turun, dompetnya ada di sebelah sana, enggak ya, paling dengan bis paling kira-kira 10 meteran. Tapi isi udah bertabur. KTP, SIM, surat mahasiswa hilang semuanya. Sak isine. Tapi isinya enggak banyak.
paling sekitar 200.000 atau 300.000 gitu loh kalau nggak salah. Ya. Terus teringat juga, ya udah, nice gini ya gimana? Muka-muka sedekah. Awalnya grundel. Terus akhirnya saya ketika sampai di terminal bis Damri berikutnya, saya bilang saya kecurian, saya minta bantu, atau paling tidak minta bantu untuk digratisin dari Bandar Lampung ke metro. Saya diberi uang, diberi uang 10.000 oleh pimpinan stasiun. Pak, ini 2.000. Nanti yang kasihkan kondektor yang 5.000 ya. Ongkos Bandar Lampung metro 5.000 Damri. Oh, sahabatin saya gitu. Selama ini kan saya bayar 10. Terus kemudian gini, kok ini 10 Pak? Nggak apa-apa ya, 10 untuk jajan sampean. Ya, itu udah sekitar tahun berapa Pak ya? Udah lama itu. Mungkin sekitar tahun 2015 atau 2000 berapa ya? Lupa saya. Ternyata yang ditanam oleh seorang muslim lalu dicuri dari tanaman itu adalah sedekah. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sedekatan. Dan tidak pula tanaman tersebut dikurangi oleh seseorang. Di sini tidak disebut curi ya, dikurangi, penekanan saja sebenarnya. Melainkan itu pun merupakan sedekah baginya. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, oleh Imam Muslim, fala yaghrisul muslimu gharsan fayakula minhu insanun wala dabatun wala tairun illa kana lahu sadaqatun ila yaumil qiyamah. Tidaklah seorang muslim menanam sesuatu tanaman, kemudian dari hasil tanamannya itu dimakan oleh manusia ataupun binatang ataupun burung. Ini Pak, disebutkan dengan jelas ya. Melainkan semua itu merupakan sedekah baginya sampai hari kiamat. Wa fi riwayatin lahu, masih dari Muslim lagi yang lain, la yaghrisu muslimun gharsan wa la yazra'u zar'an fayakula minhu insan wala dabatun wala syai'un illa kanat lahu sadaqatan. Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman, tidak pula ia menanam sebuah tumbuh-tumbuhan, kemudian dari hasil tanaman itu dimakan oleh manusia atau binatang atau apa saja, melainkan semua itu merupakan sedekah baginya. Wa rawayahu jami'an min riwayati Anas bin Malik, dan Imam Bukhari Muslim meriwayatkan kedua-duanya hadis-hadis ini dari riwayat Anas. Berarti maknanya hadis ini cukup banyak jalurnya ya. Tadi yang pertama dari Jabir, kemudian dari siapa tadi yang lain, dan riwayat Muslim yang lain ada dua, Bukhari meriwayatkan dan Muslim yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi cukup banyak jalur hadisnya. Karena itu dengan hadis yang seperti ini, jalur yang cukup banyak begini ini lebih menguatkan satu jalur kepada jalur yang lainnya. Dalam hadis ini terdapat bukti keluasan kemurahan Allah dan bahwa Allah memberi pahala setelah meninggal dunia sebagaimana Allah memberi pahala ketika masih hidup, dan bahwa suatu yang diambil dari seseorang yang bukan pekerjaannya maka hal itu sebagai sedekah bagi pemiliknya. Bahwa ini satu ungkapan kekhususan ya. Dalam hadis yang lain, idza mata ibnu adama in qata'amahu ila min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw walidin sholihin yad'ulah. Itu kan tiga ini ya. Tapi dalam hadis ini dikatakan apa? Kebaikannya akan menjadi sedekah sampai yaumil qiyamah, ila yaumil qiyamah. Maka dikatakan pahalanya itu berlanjut sampai hari kiamat kelak. Walaupun orang tersebut sudah wafat, dikatakan seperti itu di dalam hadis ini. Tapi masih panas.
Baik, kita lanjutkan. Tapi ini tidak kemudian dijadikan dalil secara umum atau dalil secara khusus terkait dengan amal-amal yang berlanjut walaupun seorang sudah meninggal, dalam arti yang khusus tidak ya. Ini secara umum aja. Karena apa? Ini menguatkan ya, menjadi penguat dari hadis yang idza matal adama in ta'amalu ila man salat itu. Kan semua kebajikan tadi itu ya. Baik harta, ilmu, bahkan termasuk diantaranya anak tadi itu, keturunan. Kemudian pada hadis yang berikutnya, anhu, masih dari Jabir berarti, qala berkata, arada banu Salimah ayyan taqilu qarbal masjid. Ini dulu pernah kita bahas juga, sedikit saya kupas ya. Masih ingat masalah apa ya dulu ya? Taubat kalau nggak salah. Arada banu Salimah ayyan taqilu qarbal masjidi fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Salamah bermaksud untuk berpindah tempat di dekat masjid. Berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahum, maka Rasul kemudian bersabda kepada mereka, innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjidi. Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwasanya kalian ingin atau berkehendak untuk pindah dekat ke masjid. Faqalu, maka para sahabat dari Bani Salamah berkata, na'am, iya ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah, qad aradna dzalik, sungguh kami memang menginginkan hal itu. Faqala, kemudian Rasul bersabda, Bani Salimah, di sini disebutkan Salimah ya, maaf. Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarukum tuktab atharukum, diyarukum tuktab atharukum. Rawahu Muslim. Ini dikenal di dalam apa namanya, bahasa Arab itu namanya isim fi'il amr. Gitu nggih. Itu isim fi'il amr. Diarukum. Termasuk kata-kata misalnya makanukum. Itu maksudnya apa? Diam di tempatmu. Diarukum artinya jangan pindah kamu dari rumahmu. Wahai Bani Salimah, tetaplah di rumah-rumah kalian saja. Akan dicatat langkah-langkah kalian. Tuktab atharukum. Athar diartikan di sini langkah-langkah. Bahkan Rasul menyebutnya 2 kali. Dalam bahasa Arab dipahami sesuatu yang disebutkan berulang begitu itu penekanan. Bahkan penekanannya secara total jumlah ya. Diyarukum tuktab atharukum. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Karena apa? Akan dicatat langkah-langkah kalian ketika menuju masjid. Berarti ada apa? Ada kelebihan dari sisi langkah. Maka yang saya katakan apa? Masing-masing punya kelebihan. Yang rumahnya dekat masjid menjadi tetangga masjid, ada kelebihan, ada keutamaan. Keutamanya apa? 1, jarak dari dia menuju ke masjid untuk tidak terlalu jauh sehingga dia lebih bisa cepat-cepat ke masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi tetangga masjid itu mempunyai peluang yang lebih besar untuk merawat masjid daripada yang lain. Tetapi bagi yang rumahnya jauh tadi itu, langkah-langkahnya tadi itu, termasuk kalau kita kembangkan lagi kepada ranah yang lain, kalau semua orang itu pengennya dekat masjid, lalu yang jauh dari masjid siapa yang dakwai? Maka ketika memang memungkinkan pertambahan penduduk sudah makin tambah, nggak menutup kemungkinan tempatmu yang jauh tadi itu dirikan musola di sana, gitu. Dirikan musola di sana, sehingga itu akan menjadi simpul baru lagi.
dalam dakwah. Dan ini penting itu. Dan ini jamaah rahimakumullah, salah satu di antara langkah-langkah dakwah ada di antaranya hadis ini yang mengatakan seperti ini. Yaitu apa? Diambilkan dari apa? Perlebaran atau perluasan lahan dakwah dengan cara budaya tadi itu, dengan cara asimilasi tadi itu. Ya. Nah ini Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka tetap tinggal di rumah-rumah mereka sehingga tetap dicatat sebagai pahala kebajikan. Bani Salimah itu sebuah kabilah yang terkenal di kalangan Ansor. Di kalangan Ansor ya. Dalam hadis ini terdapat keutamaan berjalan menuju masjid merupakan kebaikan yang ditulis pahalanya bagi pelakunya. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah pula dalam surat Yasin ayat 12, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Yasin 12 ya. Jemaah rahimakumullah, sungguh ini kalau kita renungkan lebih jauh ya, selain memang murahnya Allah, kemudian yang kedua adalah memang ini juga bagian dari strategi dakwah. Terus yang ketiga ya ada tanggung jawab, ada rasa tanggung jawab bagi kita. Ada sebuah pepatah mengatakan itu. Maaf, ini pepatah atau hadis ya, saya lupa ya. Di mana kamu berpijak, maka Anda bertanggung jawab keislaman bumi yang Anda pijak itu. Gitu. Sehingga kita nggak boleh diam. Di situ pula ada pesan, yaitu apa? Balighu anni walau ayah, yang saya katakan sebagai ini nisab dakwah itu. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Kalau sekarang mungkin kita tidak hanya dalam letterlek arti tempat ya, tapi bisa jadi kepada yang lain, termasuk rekan sejawat profesi. Tempat tinggalnya sama, tapi mungkin saja profesinya beda, sehingga kadang-kadang dari sisi psikologi dakwah dan sosiologi dakwah itu kadang-kadang lebih ngena kepada orang-orang yang satu profesi. Kadang-kadang ya, walaupun nggak semuanya. Maka ketika kita ada komunitas-komunitas ya, ada komunitas apa? Komunitas mancing, komunitas apa lagi? Sepeda, komunitas Vespa, ya, komunitas yang lain-lain lah ya, komunitas BMW, komunitas Kijang, komunitas motor jadul itu, motor jangkrik misalnya ada. Itu kadang-kadang kita berbicara kepada di dalam komunitas kita itu kadang lebih ngena. Itu kalau kita kembangkan begitu ya. Kewajiban dakwah, lahan dakwah itu memang satu sisi betul-betul ada terkait dengan masalah tempat, tapi juga bisa jadi komunitas. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya, An Abil Munzir Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab ini dikenal pula kunyahnya adalah Abul Munzir ya. Selain sebagai Ibnu Ka'ab ya, dia adalah dikenal dengan Abi Munzir. Qala berkata, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjid minhu wa kana la tukhti'hu salatun faqila lahu aw faqultu lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fid dhulma'i wa fir ramda'i faqala ma yasurruni anna manzili ila jambil masjidi inni uridu ayyuktaba li mamshaya ilal masjidi waruju'i idza raja'tu ila ahli. Faqala Rasulullah SAW, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Rawahu Muslim.
Dari Abu Munzir, Ubay bin Ka'ab berkata, ada seorang lelaki yang saya tidak mengetahui orang lain yang rumahnya lebih jauh lagi dari masjid daripada lelaki tersebut. Lagi, ada seorang lelaki yang saya tidak mengetahui orang lain yang rumahnya lebih jauh lagi dari masjid daripada lelaki tersebut. Artinya di jamaah itu tidak ada orang yang rumahnya lebih jauh daripada orang itu. Berarti rumahnya paling jauh dari masjid. Akan tetapi dia tidak pernah tertinggal sholat jamaah. Malu sih, baca hadisnya jadi malu sendiri saya. Akan tetapi dia tidak pernah tertinggal sholat jamaah. Artinya dipahami juga tidak tertinggal takbiratul ihram. Kemudian dia ditanya, atau saya sendiri bertanya kepadanya. Jadi ini memang kalau di dalam dalam disiplin ilmu hadis ini dikoreksi begini Pak. Kemudian ia ditanya, atau saya sendiri yang bertanya kepadanya. Ini kan ada semacam satu kegamangan ya. Bisa jadi ini peristiwa sudah lama kemudian diceritakan kan gitu. Mungkin jauh waktunya ya. Apa ditanyakan kepada orang itu, orang yang rumahnya lebih jauh dari itu? Alangkah baiknya jika engkau membeli seekor keledai yang dengan itu engkau naiki di saat gelap gulita ataupun di waktu sangat terik dalam rangka pergi pulang ke masjid. Pergi ke dan pulang dari masjid. Apa yang jawab lelaki tersebut? Lelaki tersebut menjawab, saya tidak senang apabila rumahku di dekat masjid. Ini satu kondisi kan. Tadi di hadis yang sebelumnya Bani Salimah ingin pindah dekat masjid, ya kan? Tapi di sini ada seorang sahabat yang rumahnya paling jauh dari masjid, diberi saran agar kiranya beli bukan disuruh pindah, tapi disuruh beli kendaraan ya, untuk meringankan perjalanan dia. Dia jawab, saya tidak senang apabila rumahku dekat masjid. Sesungguhnya saya ingin perjalananku ke masjid dicatat. Demikian juga pulangku. Ketika saya pulang ke tempat keluargaku. Jadi ketika berangkat dicatat, ketika pulang juga dicatat. Lantas Rasulullah SAW bersabda. Artinya hal ini kemudian didengar atau diceritakan kepada Rasul. Rasul berkomentar, Allah telah menghimpun untukmu semua yang kau kehendaki itu. Jadi berangkat ke masjidnya juga terhitung berpahala. Dalam hadis yang lain, tiap satu langkah menaikkan derajat dan menghapuskan satu dosa. Terus berapa langkah aja itu yang sudah dia lakukan. Pulangnya juga demikian. Karena pulangnya dia katakan, aku pulang menuju keluargaku, itu berpahala. Yang tidak berpahala, pulang bukan menuju kepada keluarganya. Karena apa? Dalam segala kebajikan itu kan ada pahalanya gitu, diberi pahala oleh Allah. Ternyata kata Rasul, Allah menggabungkan apa yang dia inginkan tadi itu. Berangkatnya juga diberi kebajikan, pulangnya juga diberi pahala. Maka ketika kita masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ketika kita pulang, keluarnya kayak kan? Allahumma ini as'aluka min fadlik. Kebalik ya? Enggak ya? Iya. Jadi dua-duanya bernilai pahala kebajikan. Dalam riwayat disebutkan, wa fi riwayatin innalaka mahtasabta. Ungkapannya innalaka mahtasabta. Sesungguhnya bagimu pahala apa yang telah engkau perhitungkan itu. Jadi di sini ada tadi di dalam hadis ada kata-kata romdok ya. Romdok itu terik matahari. Ya, panas terik. Itu betul Pak, kalau di zaman dulu ya, zaman Rasul ada ini apa namanya? Yang terjadi itu ya jalan-jalan itu kan kadang-kadang panas sekali itu. Sehingga ketika sedang terjadi panas yang sangat, ini saya bawa kepada yang lain, maka Rasul mengungkapkan ketika panas terik maka Jumatnya untuk ditunda.
sampai ketika jalan-jalan itu sudah ada bayang-bayang tembok. Berarti larut toh sebenarnya. Kenapa? Panasnya terik matahari yang sangat panas itu bagian dari panasnya neraka. Kalau kita renungkan yang lain, ini juga termasuk apa? Rahimnya atau sayangnya atau lembutnya ajaran Islam. Ketika situasi menyusahkan begitu itu ternyata juga dibolehkan untuk diringankan, ada keringanannya. Tapi juga hal ini juga tidak kemudian meremeh-remehkan atau menggampang-gampangkan, nggak boleh juga. Nah ini kasus juga ini rata-rata ya. Seperti kemarin saya terjadwal khutbah Jumat terlambat. Pas masuk halaman masjid, pas adzan berkumandang. Waduh ini. Karena ternyata jadwal yang saya punya dengan jadwal yang dipunyai oleh takmir beda. Jadwal yang ada saya itu zuhurnya jam 11.46, di takmir 11.42. Tapi yang ala kulli hal sebenarnya ya salah saya juga, berangkatnya nggak lebih awal, itu aja sebenarnya. Karena biasanya saya dari rumah menuju tempat itu kadang-kadang sekitar 1/4 jam gitu, atau kadang 20 menit, ya itu, ya. Kemudian saya bilang kepada takmir, mohon maaf ya, Yesus, takdirnya saya kesini nggak Jumatan, takdirnya saya kesini tidak untuk khutbah, tapi untuk sholat Jumat. Ternyata minggu yang lalu juga sama khotib sebelumnya, 2 pekan berarti berturut-turut. Kemarin saya Jumat yang lalu Ustadz Samsun Fajar kalau nggak salah, itu di Masjid Abu Bakar, Ustadz Firngati. Allah Akbar. Jadi namun dua-dua semuanya ya moga terhitung pahala semuanya jadinya. Yang gantiin khotib yang terjadwal juga berpahala, gitu kan? Yang berangkat dari rumah dengan niat untuk jadi khotib juga berpahala jadinya. Karena tulus semua gitu loh. Luar biasa ya. Kalau kita tarik positifnya itu luar biasa semua jadinya gitu loh. Yang menjadi prihatin karena khotibnya nggak teko rasido Jumatan. Wah, itu prihatin betul. Ya karena ini pernah ada kejadian. Ya. Karena di daerah itu memang masih minim, mungkin penduduknya banyak yang merasa tidak paham. Jumatnya libur, Pak. Jumatnya libur. Ini berita ini bisa dikatakan valid karena memang awalnya begini. Awalnya adalah teman itu mampir sudah Jumatan juga. Loh, kok nggak ada khotibnya tapi ada khutbah? Ternyata nyetel kaset. Allah Akbar. Nyetel kaset, Pak. Kemudian ya kalau kasetnya siapa yang setel saya juga nggak nanya juga. Akhirnya nanya, loh seperti ini Pak? Iya, kenapa? Nggak ada yang bisa khutbah. Masa tiap hari, tiap Jumat kita akan sholat zuhur? Astagfirullahaladzim. Akhirnya teman itu, kalau boleh saya mau khutbah sekarang. Ya udah khutbah. Kemudian mimpin sholat Jumat di tempat itu pada hari Jumat itu. Padahal nggak jauh-jauh Pak. Jarak dari Bandar Lampung kira-kira kalau dibuat jarak itu mungkin 20-30 kilo. Masih ada. Ini kalau kemudian kita lanjutkan ya, ternyata dai jeung segitu banyaknya masih ada tempat yang nggak kebagian dai gitu kan. Allah Akbar. Baik, saya kembalikan ke sini.
Hadis yang ke-22. Ini saya rangkuman aja Pak nanti ya. Masih ada beberapa hadis. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As. Berarti ini siapa ini? Ibnu Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As. Oh ya. Berarti putranya Amr bin As. Amr bin As itu termasuk apa ya? Abdullah bin Amr bin As ya. Beliau adalah termasuk penakluk Afrika ya, di Mesir. Qala berkata, qala Rasulullah SAW, arba'una khaslatan. Rasul bersabda, ada 40 perkara. A'laha manihatul anzi, yang tertinggi, yang setinggi-tingginya ialah memberikan manihah kambing. Apa ini manihah kambing? Nanti ada keterangan mungkin ya. Ma min amilin ya'malu bi khaslati minha. Tiada seorang pun yang melakukan salah satu dari 40 perkara tersebut seraya mengharapkan pahalanya, raja'a thawabiha, mengharapkan pahalanya, wa tasdiqa mau'idiha, dan mempercayai pahala yang dijanjikan, illa adkhalahu Allahu bihal jannah, melainkan Allah akan masukkannya ke dalam surga. Ada 40 perkara yang setinggi-tingginya ialah memberikan manihah kambing. Tiada seorang pun melakukan salah satu dari 40 perkara tersebut seraya mengharapkan pahalanya dan mempercayai pahala yang dijanjikan, melainkan Allah akan memasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Ini hendaknya 40 perkara ini moga-moga nanti kita temukan hadis lain penjelasnya ya, atau rincian yang mungkin diungkapkan oleh para ulama. Karena dalam hadis ini hanya dikatakan 40 saja. Salah satunya adalah apa tadi? Manihah. Manihah ialah memberikan kambing betina pada orang lain agar diperah susunya, kemudian dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Begitu ya. Memberikan kambing betina kepada orang lain agar diperah susunya, kemudian dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Artinya sedekahnya di situ apa? Perahan susu tadi itu. Induknya dikembalikan. Jadi memberikannya itu tidak sudah dalam bentuk susu siap saji, bukan, tapi masih di induknya. Jadi pekerjaan memerah susu kambing itu masih diserahkan kepada orang yang nanti akan diberi susu kambing tadi itu. Itulah manihah. Ternyata apa? Yang seperti itu kebajikan. Dan barang siapa yang melakukan itu dan mempercayai akan pahala yang Allah janjikan, ternyata itu menjadi salah satu penyebab orang itu dimasukkan ke dalam jannah. Ya Allah Pak, jannah loh Pak. Kok hanya dibanding dengan memberi sedekah susu, itu pun ngambilnya merah sendiri. Kalau jannah itu bukan karena ridho dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kan enggak impas. Jadi saya teringat ungkapan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Sungguh seorang hamba itu masuk jannah kalau cuma ngandalki ibadahnya, semua ibadah sepanjang hayat dia untuk diganti dengan jannah, itu enggak impas ternyata. Ini penjelasan lebih lanjut ya berarti ya. Lah usia dia misalnya dikasih 60-70 tahun, dipotong usia akil balik kira-kira 15 tahun, berarti hanya 55 tahun atau hanya 45 tahun dia sholat, dia beribadah. Terus Allah masukkan dia dalam jannah. Yang di jannah itu abada. Kan gak impas juga toh. Kalau hanya sekedar ngandalkan ibadah-ibadah sepanjang hayat dia, maka itu sebenarnya tidak impas. Kecuali karena apa? Rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang ya menjadi satu pemanggil ya bagi kita untuk apa?
Banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ini. Apa yang saya makan ini? Hidayah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lihtadiya laula an hadanallah. Kan begitu kan ayatnya? Segala puji bagi Allah. Hadana alladzi hadana li hadza. Yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk ini. Ini di sini adalah Islam. Dan kita tidak akan mendapatkan hidayah melainkan kalau Allah SWT akan memberikan kepada kita hidayah. Berarti betul-betul kita harus bersyukur kepada Allah SWT dengan hidayah ini. Yang moga-moga ini menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ridho dan jannah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul di lain hadis yang dulu kemarin juga pernah kita bahas ya, ketika ada seorang sahabat minta, apa yang kau minta? Doa dariku, ya Rasul, aku minta agar engkau doakan kepadaku kiranya aku menjadi temanmu di akhirat kelak. Menyebutnya bukan di jannah, temanmu di akhirat kelak, mendampingimu di akhirat kelak. Kata Rasul, saudara Rasul, nggak ada yang lain? Enggak ya Rasul, itu aja. Ya sudah, aku akan berdoa, tapi tolong juga bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu itu. Apa ya Rasul? Kamu dengan ibadah. Ketaatan-ketaatan kita itu tetap diminta, tetap dituntut. Tapi ingat, jannah tidak akan impas dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dikatakan dalam hadis yang lain itu hak. Ma haqqullah 'alal ibad? Apa hak Allah atas hamba? Hak Allah atas hamba adalah untuk diibadahi dan tidak diserikatkan dengan sesuatu apapun. Dan kemudian apa hak hamba atas Allah? Hak hamba atas Allah adalah jika dia hidup dengan ibadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah sampai wafat dia tidak menserikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Kan begitu. Dan ini hadis sahih. Bisa kita telusuri dalam riwayat-riwayat sahih itu. Berikutnya an Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin, bertakwalah atau takutlah kalian, jagalah dirimu oleh kalian dari api neraka walau dengan secuil atau sebutir kurma. Muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin lahuma, dalam riwayat yang lain milik Bukhari Muslim dari Adi bin Hatim pula, qala Rasulullah SAW, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Di sini kok tarjuman ya? Turjaman apa tarjuman ya? Turjaman ya. Rasulullah sabda, tiada seorang pun dari kalian semua melainkan akan diajak berbicara oleh Rabb-nya. Di antara dia dengan Rabb-nya tidak ada seorang penerjemah. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Dia pandang sebelah kanannya, ternyata dia tidak melihat sesuatu melainkan apa yang sudah dia kerjakan, amal-amal perbuatan yang telah dia kerjakan. Wa yanzuru as'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Demikian pula dia pandang ke kiri, tidaklah dia menandang sesuatu melainkan yang dia pandang adalah amal-amal perbuatan yang telah dia lakukan. Isyarat yang kanan amal kebajikan, yang kiri amal keburukan. Wa yanzuru baina yadayhi, lalu dia pandang ke depan, fala yara illa an-nara tilqa wajhi. Ternyata dia tidak menemukan apa-apa melainkan neraka menghadang di depannya. Maka sabda Rasul yang berikutnya, fattaqun nara walau bisyikki tamratin. Maka takutlah kalian semua
akan neraka dengan menyedekahkan sepotong kurma. Faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Tapi kalau sepotong kurma pun juga nggak punya, maka hindarkanlah atau jagalah dari api neraka tadi itu, takutlah dari api neraka itu bi kalimatin thayyibatin, dengan ucapan yang baik. Dalam hadis ini terdapat motivasi agar menambah amal kebajikan serta meminimalisasi perbuatan buruk, dan semuanya sedekah dengan harta atau perkataan dapat menjadi tabir dari neraka meskipun hanya sedikit. Amal kebajikan, ilustrasi hadis Pak ya. Mohon maaf. Dia mandang sebelah kanan amal-amal, dia mandang sebelah kiri juga amal-amal. Maka dipahami di sini. Demikian juga yang diisyaratkan dalam surat Al-Qari'ah itu, amal-amal akan ditimbang. Kebajikan-kebajikan amal kebajikan maksudnya itu akan ditimbang dengan amal keburukan. Lebih berat yang mana? Sementara nggak ada penolong yang lain kecuali itu, di hadapannya neraka. Ini sebuah ilustrasi, sebuah gambaran yang sangat menakutkan. Dan kalau dalam kelanjutan riwayatnya atau dalam riwayat yang lain, di atas neraka itu dipancangkan sirat. Bagi barang siapa yang selamat akan beruntung. Pun di depan, di ujung sirat sana, sebelum ke jannah masih ada satu mahkamah lagi. Ya, yang dikatakan mahkamatul ulya. Di situ kezaliman-kezaliman yang belum tertuntaskan di dunia. Hak adami yang belum tertuntaskan di dunia, maka di situ kemudian akan diselesaikan. Ujung hadis memberi motivasi, selain tadi itu memberikan satu isyarat untuk memperbanyak amal yang sebelah kanan biar nanti bisa mengalahkan amal sebelah kiri. Salah satu diantaranya apa? Untuk menghindarkan diri dari api neraka di depannya dengan kebajikan. Ada dua diisyaratkan, bisa dengan materi, kebajikan materi, dan bisa juga kebajikan kalam. Kebajikan materi diungkapkan dengan apa? Walau bisyikit tamrotin, walaupun dengan sebiji kurma, sebutir kurma. Ini berarti jamaah rahimakumullah menunjukkan besarnya pahala sedekah, pahala sedekah kebedaan. Kita tidak boleh meremehkan dari sisi nilai, dari sisi nominal, jumlah. Alah ming 2000 perak, loh. Ya, jangan diremehkan. Bahkan ada gerakan ya, kalau sekarang mungkin nyari uang 1000-an agak susah, sekarang dinaikkan lagi 2000 rupiah sehari. Dulu ada S3 sehari 1000 saja. Juga ada yang lain kayaknya, ada singkatan yang lain saya lupa apa itu yang bikin lah aja ya, kreatif gitu aja. Jangan diremehkan. Kalau itu kemudian betul-betul bisa kita tunaikan dengan baik, ketika kita berinfak kita juga melanjutkan doa, kita aminkan. Siapa tahu amin kita berbarengan dengan aminnya malaikat, Allah akan kabulkan itu. Jangan diremehkan walaupun sedikit. Ittaqin naro, sabda Rasul kepada Aisyah juga sama ya. Ittaqin naro, takutlah kamu kepada neraka, walau bisyikit tamrotin, walaupun hanya dengan secuil kurma. Ternyata dalam hadis ini ada tambahan. Kalaupun kurma secuil tadi itu pun nggak dapat, kalaupun harta sedikit tadi itu kita nggak punya, fabi kalimatin thayyibatin, dengan kalimat yang baik. Ini menjadi jamaah rahimakumullah, ini menjadi penentang atau muqabalah dari hadis yang saya sebutkan di permukaan, yaitu apa? Betapa banyak orang yang mengucapkan sebuah kalimat yang dia ucapkan tidak dengan pretensi apa-apa, ternyata mampu untuk menjatuhkan dia ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh daripada timur dan barat. Ini kalimatun thayyibah, menyelamatkan dari
neraka. Hadis yang ke-24. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakulal aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sungguh Allah meridhoi seorang hamba yang memakan suatu makanan kemudian ia memuji kepada Allah atas makanan yang dimakannya itu, ataupun yang minum suatu minuman kemudian memuji kepada Allah atas minuman yang telah diminumnya tadi itu. Kalau sebelum-sebelumnya nuansanya kita memberikan kemanfaatan kepada orang lain, kita memberikan kemanfaatan kepada pihak lain. Hadis ini bahkan kemanfaatan untuk diri kita sendiri kemudian kita muji kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah kebajikan. Makanya ketika mulai makan berdasarkan hadis Rasul yang lain, nasihat kepada seorang anak kecil, ya ghulam sambillah, wahai anak kecil, makanlah dengan mengucapkan bismillah. Kul biyaminik wa kul mimma yalik, makanlah dengan tangan kananmu dan makan yang dekat dengan kamu. Ternyata di sini ada satu ungkapan setelah dia makan dan minum disyaratkan untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulilladzi at'amana wa syaqqana wa ja'alana muslimin. Memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir dari bab ini, hadis ke-25 atau hadis ke-141. An Abi Musa, ini kayaknya Abu Musa al-Asy'ari ya, radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala kulli muslimin sadaqatun. Qala ara'aita illam yajid, qala ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Qala ara'aita illam yastati', qala yu'inu dzal hajatil malhuf. Qala ara'aita illam yastati', qala ya'muru bil ma'ruf awil khair. Qala ara'aita illam yaf'al, qala yamsiku 'anis syarri fa innaha shadaqatun. Muttafaqun alaih. Ini para sahabat itu begitu ya. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, setiap muslim memiliki kewajiban untuk bersedekah. Ungkapannya ala kulli muslimin, ala kulli muslimin shadaqatun. Berarti sedekah di sini dimaknai wajib. Sedekah wajib dalam arti sedekah yang luas ya. Maknanya apa? Wajib beramal kebajikan. Abu Musa bertanya, bagaimana pendapatmu jika seorang tidak menemukan sesuatu untuk disedekahkan? Beliau jawab, hendaklah ia bekerja dengan kedua tangannya untuk dapat memberi manfaat kepada dirinya sendiri dan supaya ia dapat bersedekah. Berarti dia berkarya, dia berusaha, dia bekerja untuk menutupi hajah dia sendiri, berarti kemanfaatan untuk diri sendiri, dan bisa jadi sebagian untuk kemanfaatan orang lain. Itu posisi yang kedua. Posisi yang berikutnya masih ditanya ini. Ia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika ia tidak mampu melakukannya? Beliau bersabda, hendaklah ia membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Membantu orang lain membutuhkan bantuan. Ya apa saja? Butuh tenaga. Kita nggak bisa butuh harta, butuhnya apa? Kita bisanya tenaga ya tenaga. Makanya di negeri kita ini dengan istilah gotong royong, ya, menggerakkan atau mensosialisasikan saling membantu satu dengan yang lain. Ia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika ia juga tidak mampu melakukannya? Beliau jawab, hendaklah ia memerintah dengan kebajikan atau hal yang baik. Ia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika ia tidak melakukan hal tersebut? Beliau jawab, hendaklah ia menahan diri dari berbuat kejahatan, maka hal itu merupakan sedekah baginya. Bahkan kita tidak melakukan keburukan, itu sedekah. Artinya apa? Mengendalikan diri sendiri agar tidak menjadi troublemaker, agar tidak menjadi penyebab keburukan, itu sedekah. Tidak mampu bersedekah harta, maka bersedekah tadi dia bekerja untuk dirinya sendiri
dan mungkin ada yang diberikan kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak bisa untuk itu, bagaimana? Dia berkata-kata yang baik, merintahkan yang baik, mencegah dari yang mungkar. Tidak mampu untuk itu, diam dan jaga diri agar tidak menjadi troublemaker. Luar biasa ini. Dari perkara yang sifatnya itu sangat idealis sampai yang sangat minimalis terwakili dalam hadis ini. Dan itu semuanya tidak boleh kita remehkan. Di dalam hadis ini terdapat motivasi untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia berupa makanan, minuman, dan pakaian, agar ia dapat menjaga mukanya dari orang lain, maksudnya tidak minta-minta, dan berusaha mendapatkan sesuatu yang dapat digunakan untuk bersedekah agar ia dapat meraih pahala yang agung. Dan di dalam hadis ini pula diungkapkan keutamaan membantu orang lain yang membutuhkan dan orang yang terpaksa. Allah senantiasa membantu seorang hamba selagi yang membantu saudaranya. Ini juga hadis ya. Apa itu? Innallaha fi aunil abdi ma kan abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba sepanjang hamba itu mau menolong saudara yang lain. Innallaha fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hamba sepanjang hamba itu juga mau menolong orang lain. Tentunya pertolongannya bagaimana? Pertolongan dalam rangka kebajikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang berikutnya keutamaan amar nahi munkar, dan yang berikutnya menahan diri dari kejahatan merupakan sedekah pula. Demikian jemaah rahimakumullah, bab 13 dari kitab Riyadhus Shalihin ini telah selesai kita baca. Utamanya bab ke-13 tadi itu yaitu apa? Begitu banyak pintu-pintu kebajikan ya. Banyaknya jalan kebajikan, makin meluaskan cakrawala kita, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang lebih luas fadilahnya katimbang kemurkaan Allah. Allah lebih luas sayangnya kepada kita ketimbang murkanya kepada kita. Tetapi disitulah adanya keseimbangan antara khauf dan roja. Khawatir akan siksa Allah dan berharap akan kebajikan atau kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala walaupun dosa kita adalah sekolong langit. Tidaklah seorang hamba datang kepada Allah dengan membawa dosa sekolong langit, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membawa ampunan lebih banyak daripada itu. Ini juga merupakan sabda-sabda Rasul yang merupakan apa? Penghibur, motivasi, jangan saya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita kaji. Mungkin kalau ada pertanyaan beberapa saat, kalau ada. Kalau tidak ada, karena juga 6:30 sekarang sudah sangat siang rasanya gitu ya. Karena subuhnya juga jadwal umum jam berapa subuh itu? Jam 4:15 umumnya ya. Kalau yang dikoreksi dikurangi sekian, ditambah sekian, dikoreksi lagi tambah sekian. Artinya 4:30 itu sudah masuk waktu ya, sudah ya, mungkin sudah, sehingga jam-jam 5:50 itu memang sekarang sudah bisa dikatakan mungkin selesai subuhan. Jam 5 itu saya berangkat ke sini tadi jam 5:05 kalau nggak salah, itu rasanya di jalan sudah terang gitu. Sampai sini jam 5:20, apalagi jam 5:20. Hampir suruk. Suruknya jam berapa? 5:32 ya? 33. Nah. Baik, semoga manfaat. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru ataupun salah tentunya dari saya pribadi, karena itu mohon maaf dan astagfirullahaladzim. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.